Namaku Badrul, aku ingin membagi kisahku ini, entah keberuntungan apa yang menimpa diriku ini, selain mendapatkan istri yang cantik, aku juga sangat beruntung, bisa mendapatkan sesuatu yang demikian itu dengan ibu istriku, yang tak lain adalah mertuaku, yang kini sudah berusia 52 tahun. Kisah hidupku ini memang tak akan pernah kulupakan hingga sampai kapanpun, simak kisah selengkapnya. Istriku berasal dari keluarga yang lumayan berada, walaupun begitu, setelah menikah, kami tidak ikut tinggal di rumah mertua, aku dan istriku lebih memilih untuk hidup mandiri. Istriku memiliki seorang adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbedaan usia istriku dan adiknya mungkin, karena kesibukan pekerjaan ayah mertuaku sebagai bos bisnis travel, yang sering keluar negeri, dan sangat jarang di rumah, yang membuat istriku ada adik baru setelah beberapa tahun kemudian. Suatu hari, karena tak ada orang laki-laki di rumah mertuaku, lagi pula, anaknya yang paling bungsu, biar ada yang antar dan jemput sekolah, maupun kegiatan lainnya, mereka pun memintaku untuk menjadi sopir pribadi. Tentu saja, aku tidak menolak tawaran ini, dan bisa menjadi kesempatan untuk membantu mereka, sekaligus untuk mendapatkan sedikit penghasilan tambahan. Ibu mertuaku yang sering berada di rumah ternyata, ia sangat suka mengobrol, aku jadi semakin sering berbincang dengannya. Mertuaku bernama Leli, dan berumur 52 tahun. Ia adalah wanita yang sangat pandai menjaga penampilannya, dan tak pelak, entah kenapa, sesekali timbul gejolakan dalam hatiku, saat dekat dengannya. Dan jika di rumah, ia selalu dengan dasternya, yang membuat gejolakan itu semakin nyata saat melihatnya. Namun, aku tahu, sebagai seorang menantu, aku harus sangat berhati-hati, aku tak ingin membuat situasi menjadi canggung, ataupun membahayakan pernikahanku. Hari demi hari, aku merasa semakin terkagum dengan sosok ibu mertuaku itu, walaupun usianya sudah setengah abad. Perasaan itu semakin menguat, tatkala kami sedang berbincang. Terkadang, pikiranku melayang sendiri, dan aku membayangkan, jika ada kesempatan untuk lebih jauh lagi dengannya. Namun, aku sadar, bahwa aku harus menjaga sikap dengan mertuaku. Meskipun demikian, keakrabanku dengannya, semakin begitu akrab. Di balik sikap hati-hati, ada rasa kagum yang sulit kuartikan. Setiap kali selesai mengantar adik istriku ke sekolah, aku sering mengobrol dengan ibu. Kadang, kami membahas topik ringan, tak jarang juga, hingga topik yang lebih serius. Aku merasa, keakraban kami baik-baik saja, meskipun ada perasaan lain yang sulit untuk aku ungkapkan. Malam itu, setelah mengantar istriku, aku singgah sebentar di rumah mertua. Kebetulan juga, ayah mertuaku ada di rumah. Nak Badrul, 2 hari lagi, ayah harus pergi ke luar negeri untuk urusan kerjaan, ucap ayah mertuaku. Wah, semoga berhasil, dan semakin berkembang usahanya ya, sahutku. Tapi masalahnya, ayah di sana kan selama 2 minggu, jadi gak ada orang di rumah untuk kawani ibu dan adikmu. Ayah nggak tega ninggalin mereka, apalagi kalau sudah malam, jelas ayah. Hari itu, ayah mertuaku menyuruhku untuk tinggal sementara di rumahnya, sampai beliau pulang dari luar negeri. Dengan senang hati, aku mengiyakan permintaan tersebut. Dan yang membuatku merasa sangat beruntung adalah, ternyata, istriku juga ada tugas dari tempat kerjanya, untuk keluar kota selama 3 hari. Wah, kebetulan sekali, ucap istriku. Kebetulan bagaimana sih, tanyaku heran. Gini loh mas, aku juga harus keluar kota,
karena dapat tugas dari kantor, ungkapnya. Apakah ini yang dinamakan, pucuk dicinta ulam pun tiba, gumamku dalam hati. Malam itu pun, aku mulai memikirkan rencana yang sangat aneh. Seperti, ide untuk mengintai ibu yang sedang bersih-bersih, atau saat ia istirahat pulas di ruangannya. Inilah, kesempatanku pikirku, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku sangat berharap, agar dapat kesempatan seluas-luasnya dengannya. Membayangkan itu, aku jadi ingin segera bekerja menafkahi batin istriku. Aku sampaikan alasanku padanya, jika saat itu, kami harus bekerja dengan penuh semangat, karena, istriku akan pergi selama beberapa hari. Istriku pun hanya tersenyum, dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Singkat cerita, setelah ayah mertuaku pergi, dan juga istriku keluar kota karena tugasnya, aku pun berangkat ke rumah mertua. Setibanya di sana, suasana di rumah terlihat sunyi, hanya terdengar suara gonggongan anjing yang memecah kesunyian. Aku langsung masuk, dan merapatkan lagi pintu gerbang rumahnya itu. Aku mengetuk pintu rumahnya, dalam sekejap, aku dengar suara ibu menyahut, dan kemudian, pintu pun terbuka. Saat itu, ibu hanya ada sebuah handuk, mungkin ia baru siap bersih-bersih. Silakan masuk nak, ucap ibu dengan senyuman kecil. Aku pun beranjak ke dalam, dan saat itu, aroma harum sabun begitu menyeruak, dan ditambah lagi, dengan panorama alam lembah perbukitan itu terlihat nyata di depanku. Saat ibu mengunci pintu rumahnya, aku pun menolehnya dari arah belakang, dan kulihat, lika-liku kehidupan 52 tahun itu begitu membuatku bergejolak. Maaf ya nak, kamu tadi lama nungguin di luar, ibu lagi bersih-bersih, ucapnya sambil berlalu. Gak apa-apa kok bu, gak jadi masalah, sahutku. Ya udah, ibu mau rapi-rapi dulu ya, ucapnya lagi. Saat ia beranjak pergi, fokusku tidak hilang darinya, karena, aku begitu penasaran dengan semua itu, karena, hanya ada handuk itu saja yang ia bawa. Aku pun duduk sambil bermain HP di ruang tamu. Tidak lama kemudian, ibu pun terlihat, tetapi, ia tidak langsung menemuiku. Dia terus melangkah ke dapur, dan tidak berselang lama, ibu mertuaku pun datang ke ruang tamu, dengan 2 gelas teh hangat di tangannya. Saat itu, ia mengenakan daster kuning, dengan leher lebar dan berbahan pendek agak tipis, ditambah dengan rambutnya yang terlihat anggun, sehingga timbul bayangan-bayangan yang indah di mataku. Saat ia meletakkan teh tersebut di atas meja, sehingga dia tidak hanya menyuguhkan teh saja, tetapi sekaligus menyuguhkan pemandangan panorama alam yang begitu indah di mataku, dengan 2 perbukitan yang berjejer rapi. Silakan diminum nak tehnya, ucapnya, sambil duduk berhadapan. Makasih bu, jawabku, sambil mengambil teh hangat yang terhidang. Makasih ya nak, karena kamu sudah mau datang ke sini, ucap ibu, membuka pembicaraan. Oh ya bu, kok si Ika gak kelihatan? Tanyaku, karena, adik istriku itu, sedari tadi tidak kelihatan. Oh, dia sudah tidur kalau jam segini, ungkap ibu. Kami pun terus ngobrol, sampai-sampai ibu mertuaku curhat tentang semua masalah kehidupannya, dan dari situlah, aku jadi tahu serba-serbi tentang keluarga ini. Ketika ngobrol dengannya, aku tidak bosan melihat kecantikan wajah ibu yang anggun, walaupun sudah ada kerutan di wajahnya. Disertai, dengan apa yang dimilikinya itu, membuat aku ingin segera meraih semuanya. Oh ya nak, apa sudah ada tanda-tanda istrimu mau kasih cucu buat ibu?
Tanya ibu mertuaku. Belum sih Bu, sahutku. Oh walah, jangan nunggu terlalu lama nak. Ibu sama ayah sudah ingin banget menimang cucu, jelas ibu. Saya sudah berusaha Bu, tapi, gak tahu kenapa, kok belum jadi juga, sahutku. Atau jangan-jangan, caranya ada yang salah itu, ucapnya, seraya menatapku dengan serius. Aku terus diam, belum menemukan bahan pembicaraan lainnya, begitupun ibu mertuaku. Aku mencoba buka HP, sambil sesekali, ekor mataku menelusurinya. Ayo nak ibu tunjukin ruanganmu, ucap ibu mertuaku, seraya bangkit dan berjalan ke lantai atas. Aku pun mengikutinya dari belakang, aku terus memperhatikan keanggunannya, ingin sekali rasanya aku meraihnya. Namun apa daya, aku masih takut, dan dikira tidak sopan nantinya. Sampainya di lantai atas, ibu mertuaku berkata, "Ini ruangannya nak," ucapnya, sambil membukakan pintu ruangan itu. "Ibu harap, kamu nyaman istirahat di sini," ucapnya. "Iya Bu, makasih Bu," balasku. "Ya udah, ibu mau istirahat dulu. Kalau nak Badrul mau menonton TV, di ruang tamu aja, selamat malam nak," ucapnya dengan senyum manis, seraya meninggalkanku. Aku balik lagi ke ruang tamu untuk menonton TV. Semakin lama, mataku pun semakin mengantuk. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Aku pun beranjak ke ruanganku, dan saat aku melintasi ruangannya ibu, kulihat pintunya tidak tertutup rapat. Sehingga, timbul niat di hatiku untuk menjenguknya. Aku langsung membuka pintu tersebut, lalu beranjak perlahan. Ia terlihat begitu nyenyak, dan menghadap ke arahku. Aku menatapnya yang sedang istirahat dengan pulas itu. Ingin sekali rasanya melabuhkan perahu di pelabuhan itu, namun, kembali timbul kesadaranku, bahwa waktu masih banyak. Kalau terlalu terburu-buru, takutnya, justru semua rencanaku akan berantakan. Kemudian, aku beranjak dari ruangannya, dan menutup pintu tersebut dengan rapat, dan aku langsung menuju ke ruanganku. Sebelum memejamkan mata, aku sempat membayangkan pemandangan tadi itu. Akhirnya, beberapa menit kemudian, aku pun tertidur. Tak terasa, tiba-tiba, pintu kamarku terdengar diketuk. Saat kulihat jam, rupanya sudah pagi. Aku langsung bangun dan cuci muka, lalu turun ke lantai bawah. Ternyata, ibu mertuaku sudah menungguku di ruang tamu, dengan 2 cangkir teh dan kue yang dihidangkan di meja. Singkatnya, di malam kedua aku nginap di sana, seperti biasa, aku langsung menutup dan kunci gerbang rumahnya itu. Sesampai di dalam rumah, aku melihat ibu mertuaku dengan dasternya, dengan harum aroma parfum yang begitu semerbak. Kami pun mengobrol di ruang tamu, sampai mata mulai mengantuk. "Badrul, ibu mau istirahat dulu ya," ucapnya, seraya melihat jam dinding, yang sudah menunjukkan jam 11 malam. Singkat cerita, tiba-tiba ibu keluar dari ruangannya. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 12:30 malam. "Mungkin ia haus," gumamku dalam hati. Tidak lama kemudian, ibu kembali, dan langsung menaiki anak tangga, yang hendak balik ke ruangannya. Tiba-tiba, terdengar teriakan ibu, aku sontak berlari ke arahnya, dan kudapati, dia tersandung di atas tangga, sambil memegang pergelangan kaki kirinya. "Kenapa Bu?" tanyaku, seraya duduk di hadapannya. "Ibu terkilir kayaknya nih," ucapnya, dengan nada yang menahan sakit yang dideritanya. "Mana yang sakit Bu?" tanyaku,
dia pun menunjuk ke arah pergelangan kaki kirinya. "Coba saya lihat," ujarku, sambil mencari bagian kakinya yang keseleo. Dengan pengalamanku dulu saat pramuka, aku tahu sedikit tentang cara menangani hal seperti ini. Aku terus mengurut pergelangan kaki ibu. "Nah, coba ibu tes bangun dan jalan," ucapku. Dia pun mencoba bangun dan berdiri. "Belum bisa nak," ucapnya. "Sini saya bantu bu," balasku. Ibu mengangguk. Saat itu, ibu berpegangan padaku dengan tangan kirinya. Saat hendak bangkit dan berjalan, ia pun kembali terjatuh. Dan dengan spontan, aku segera menangkapnya yang hendak terjatuh. Dalam situasi itu, aku jadi tahu bahwa ibu mertuaku itu hanya dengan daster di luar saja dan tak memiliki perlindungan lainnya di dalam, karena saat aku menangkapnya yang hendak terjatuh, bagian tertentu itulah yang tertangkap. Dan tak menutup kemungkinan, jika kemarin ia juga tidak mengenakan perlindungan itu, gumamku dalam hati. Aku melambatkan langkah, supaya bisa memanfaatkan situasi itu lebih lama. Sesampainya di ruangan ibu, aku langsung membantunya duduk di tempat pembaringan. "Sini, biar saya urut keseleonya bu," ucapku. Aku terus mengurut untuk memulihkan kakinya yang terkilir itu dengan perlahan. "Gimana bu? Sudah mendingan gak kakinya?" tanyaku. "Ini nih, udah agak mendingan sedikit," sahutnya. Dan tak bisa dihindari, gejolakan padaku itu semakin berkecamuk. Kulihat, ibu hanya diam saja, dan aku semakin jauh lagi dalam bertindak. Tidak tampak tanda pencegahan di wajahnya, matanya terlihat terpejam. Kondisi semacam ini, sungguh jarang terjadi. Aku tak akan membuang waktu dengan sia-sia, pikirku. Seketika, ibu bangkit dari duduknya. Aku begitu terkejut, bersamaan dengan itu, aku langsung berhenti mengurut untuk mengobatinya. Aku sedikit takut, jika ia akan marah saat itu. Namun, rupa-rupanya, ia meminta bantuanku untuk sekalian mengobati masuk anginnya, dengan membelakangiku. Selanjutnya, aku menjalankan perintah. Semakin lama, kondisi itu semakin membuka peluang untukku. Dan yang membuatku terkejut ialah, tiba-tiba ibu berbalik arah, dan kini, mata kami saling memandang. Tentu saja, aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku pun segera memulai mengobati masuk anginnya. Ternyata, ibu pun menyambutnya dengan baik. Suasana menjadi hening sejenak, dan entah siapa yang memulai, sebuah sambutan dengan bibir pun tercipta. Aku sungguh bahagia sekali saat itu, karena akhirnya, aku berhasil menggapai cita dengan seorang wanita yang telah lama menjadi idolaku. Dan dalam keheningan itu, aku yang sudah dikuasai pergejolakan itu, mencoba menanjak ke arah perbukitan. Dan benar saja, seluruh perlindungan di dalam itu benar-benar tidak ada sama sekali. Yang akhirnya, ibu mertuaku mengambil sesuatu itu dariku, dan memakan dengan lahap sekali tanpa berbicara. Aku begitu terdiam saat itu, dan yang membuatku takjub, ia begitu lihai dengan pekerjaan itu. Setelah puas makan, ibu langsung beristirahat di samping. Dan tak menunggu lama lagi, perahu yang sedari telah sangat siap untuk berlabuh. Akhirnya, perahu itu berlabuh pada pelabuhan yang berumur 52 tahun. Aku begitu letih setelah perjalanan itu, begitu juga dengan ibu. Terlihat pancaran kebahagiaan di wajahnya. Saat itu, kami pun beristirahat bersama. Menjelang matahari terbit, aku pun terjaga dengan semangat baru. Pagi itu, sekali lagi, dia memintaku untuk melanjutkan perjalanan itu,
Dan akhirnya, kami membuat perjalanan itu dengan sukses untuk kedua kalinya. Berawal dari situ, kami pun semakin akrab, bahkan, sejak istri dan ayah mertuaku belum pulang, kami sudah selayaknya pasutri. Namun, kami juga berhati-hati, karena ada anak ibu mertuaku yang paling bungsu di rumah. Dan sejak saat itu pula, gerbang untuk melakukan perlayaran samudra dengan ibu sudah kucapai. Hingga saat ini, rahasia tersebut tertutup dengan rapat. Dan sesekali, jika ada waktu dan kondisi yang mendukung, kami pun tak segan untuk menjelajahi samudra itu lagi.